Dikenal anti-Cina, Kanada serukan front persatuan untuk hadapi Beijing. Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada, mendesak demokrasi kapitalis Barat untuk bersatu guna mencegah Beijing mengambil keuntungan dari pertikaian mereka atas keuntungan dari pasar Cina yang berkembang. Dalam sebuah wawancara dengan Global News yang disiarkan pada hari Sabtu kemarin, Trudeau mengatakan bahwa negara-negara Barat harus melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam bekerja sama dan berdiri kuat sehingga Cina tidak dapat bermain-main dan memecah belah satu sama lain. Ada sedikit persaingan di antara teman-teman karena kita adalah negara demokrasi kapitalis, terutama mengingat peluang ekonomi yang luar biasa dari kelas menengah Cina yang sedang naik daun, katanya seperti dikutip Russia Today. Meski begitu, Trudeau mengakui bahwa manfaat ekonomi lebih besar daripada kekhawatiran yang dinyatakan secara terbuka oleh Barat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan perilaku pemaksaan Cina. Kami telah bersaing dan Cina dari waktu ke waktu dengan sangat cerdik mempermainkan kami satu sama lain dalam cara yang kompetitif di pasar terbuka, ujarnya. Trudeau juga mengatakan adalah beberapa isu global seperti perubahan iklim bahwa Kanada harus terus bekerja sama dengan Beijing. Tetapi untuk bersaing dengan Cina secara ekonomi, semua negara yang berpikir sama harus bekerja sama, berkoordinasi dan juga menunjukkan front persatuan. Hubungan Kanada yang sudah buruk dengan Cina mencapai titik terendah baru bulan ini setelah Ottawa bergabung dengan boikot diplomatik yang dipimpin Amerika Serikat pada Olimpiade Beijing 2022. Mengulangi retorika dari Washington dan Canberra, Trudeau menuduh Cina melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berulang atas penganiayaan terhadap Muslim Uighur yang memicu teguran keras dari Beijing. Berpegang teguh pada mentalitas perang dingin dan prasangka ideologis, Kanada dan juga segelintir negara Barat ikut campur dalam urusan internal negara Cina dengan dalih asasi manusia dalam upaya untuk mengganggu dan menahan proses pembangunan mereka, kata Kedutaan Besar Cina. Kanada sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengkhotbah hak asasi manusia dan tentu saja tidak dapat dalam posisi itu untuk menghakimi Cina di depan ini, sambung pernyataan dari Kedutaan Cina. Cina panik, Kanada dengan tegas nyatakan boikot Olimpiade Beijing akibat ulah Cina pada Uighur. Kanada mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing 2022 pada Rabu kemarin. Seperti dilaporkan AFP, Kanada bergabung dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain dalam boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing pada Februari. Seperti banyak mitra kami di seluruh dunia, kami sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berulang kali dilakukan oleh pemerintah Tiongkok Xi Jinping, kata Perdana Menteri Justin Trudeau dalam konferensi pers. Itulah sebabnya kami mengumumkan hari ini bahwa kami tidak akan mengirim perwakilan diplomatik ke Olimpiade dan Paralimpiade Beijing musim dingin ini, ungkapnya. Namun Trudeau mengatakan atlet Kanada akan bertanding di Olimpiade. Langkah itu menyusul pengumuman Amerika Serikat pada Senin atas boikot diplomatiknya atas apa yang disebut Washington sebagai genosida Tiongkok terhadap minoritas Uighur di wilayah Xinjiang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sebelumnya, Australia dan Inggris juga menyatakan pada Rabu bahwa pejabat mereka akan menjauh. Sekutu memiliki perselisihan yang berkembang dengan Tiongkok atas banyak masalah yang telah menjerumuskan hubungan ke dalam krisis paling serius sejak penumpasan lapangan Tiananmen pada tahun 1989.
Kanada khususnya mengalami hubungan dingin dengan Tiongkok atas penahanan Beijing atas 2 warga negara Kanada sebagai tanggapan atas penangkapan Kanada atas surat perintah Amerika Serikat terhadap Meng Wanzhou, putri pendiri Huawei. Ketiga orang itu dibebaskan dan dipulangkan pada bulan September lalu. Masya Allah, Perdana Menteri Kanada tak tinggal diam. Legislatornya disanksi Cina karena masalah Muslim Uighur di Xinjiang. Kanada menyerang balik Cina. Kanada tak menerima dengan baik sanksi yang diberikan Cina pada salah satu legislatornya, Michael Chong. Cina sebelumnya mengumumkan akan memberikan sanksi kepada Chong yang merupakan wakil pimpinan Komite Tetap Parlemen Kanada untuk urusan luar negeri dan pembangunan internasional. Selain Chong, Cina juga memberikan sanksi terhadap subkomite FAAE yang mengurusi hak asasi manusia internasional. Sanksi itu diberikan Cina dengan tuduhan telah memanipulasi masalah Muslim Uighur di Xinjiang secara politis. Pihak Cina juga meminta mereka untuk tak ikut mencampuri urusan dalam negeri mereka dalam bentuk apapun. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pun mengecam sanksi yang diberlakukan oleh Cina. Sanksi yang diberikan oleh Cina telah menyerang transparansi di kebebasan berekspresi, nilai yang ada di hati kami untuk demokrasi. Tweet Justin Trudeau di Twitter dikutip dari CTV News. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kanada Mark Garneau mengatakan sanksi yang diberikan Cina kepada Chong dan subkomite HAM tak bisa diterima. Pemerintah Kanada berdiri dengan parlemen dan seluruh masyarakat Kanada karena kami terus bekerja dengan rekan demi membela demokrasi dan kebebasan berbicara, serta akan mengambil tindakan ketika HAM dilanggar, ujarnya. Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan dengan memberikan sanksi larangan bagi mereka untuk memasuki negara terbesar di Asia Timur itu. Cina juga mengatakan mereka harus menghentikan manipulasi politik pada masalah terkait Xinjiang, berhenti mencampuri urusan dalam negeri Cina melalui bentuk apapun, serta menahan diri untuk tak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Jika tidak, jari mereka akan menerima akibatnya, ungkapnya.